Halo, kembali lagi bersama saya Hardianto Mereka Bersaudara, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia, dan juga merupakan ilmu dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Tujuan dari kesehatan lingkungan adalah melakukan korelasi memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan hidup serta terhadap kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Dan berikut untuk pencegahan dengan mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Pandangan Alkitab tentang kesehatan lingkungan. Kebesaran Tuhan yang Maha Agung bagi karya ciptaannya dalam artian lingkungan hidup tampak dalam Mazmur 104, menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta tapi juga menumbuh kembangkan dan terus memelihara ciptaan. Yang menarik adalah bukan manusia saja yang menanti kasih dan berkat-Nya, melainkan seluruh ciptaannya termasuk lingkungan hidup. Dalam ayat 30 secara khusus dikatakan, apabila engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan engkau membarui bumi. Kata roh seringkali dikaitkan unsur kehidupan atau hidup itu sendiri. Itu berarti seluruh ciptaan di alam semesta ini diberikan unsur kehidupan oleh Tuhan. Peran manusia sebagai penjaga lingkungan atau kelestarian lingkungan, yaitu membangkitkan kesadaran dari dalam diri, terutama sadar akan dampak buruk dari kerusakan lingkungan. Mencintai lingkungan menurut Kristen. Ada kata yang mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada pasal Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dan Kejadian 2 ayat 1 sampai 7 yang berisi tentang Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, mulai dari adanya gelap dan terang. Allah menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda penerang cakrawala, yaitu matahari, bulan, dan bintang di udara, air, dan darat. Pada akhirnya Allah menciptakan manusia. Pada pasal ini yang kita menyatakan bahwa Allah yang menciptakan bumi ini tempat kita dapat hidup dan bernafas. Kemudian melalui Kolose 1 ayat 16 kita diberitahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dalam dan oleh Yesus Kristus. Pada dasarnya Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, tempat di mana kita dapat melakukan segala sesuatu yang dengan kehendak-Nya. Kita diberikan kepercayaan untuk menjaga kelestarian alam semesta, melestarikan dan menjaga apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Sebagai manusia, tugas kita adalah untuk merawat alam yang ada di bumi. Dan yang berikut, pandangan Alkitab tentang lingkungan hidup. Semua ciptaan Allah adalah suatu hal yang berharga dan mencerminkan keagungan Allah. Itu terdapat dalam Mazmur 104. Dan yang kedua, semua ciptaan atau kosmos diselamatkan melalui Kristus. Itu terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Nah, itulah video presentasi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saya harap tahun ini Anda bisa join bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan menjadi mahasiswa terbaik Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI itu keren, UNPI itu hebat, UNPI itu dahsyat.